Halo teman-teman, selamat datang di channel Ummah Najid. Di dalam pandangan Islam, ibadah merupakan amalan yang sangat mulia dan menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun tidak semua orang yang terlihat rajin beribadah secara lahiriah dijamin masuk surga. Ada sebagian yang secara lahir tampak taat, namun pada hakikatnya ibadahnya tidak diterima, bahkan justru mengantarkannya ke neraka. Mengapa demikian? Al-Quran dan hadis Nabi SAW telah memperingatkan bahwa amal ibadah tanpa niat yang lurus, tanpa keikhlasan atau bercampur dengan dosa-dosa besar seperti sombong, ria, suka menyakiti orang lain, dan tidak menjaga lisan, akan sia-sia di sisi Allah. Berikut adalah deretan golongan orang yang rajin ibadah tetapi masuk neraka, sebagaimana dijelaskan dari berbagai dalil. Yang pertama, orang yang beribadah karena ria atau pamer. Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil, yaitu ria. Hadis riwayat Ahmad. Mereka yang sholat, puasa, atau sedekah hanya karena agar dilihat orang lain, bukan karena Allah, atau akan kehilangan pahala. Ibadah yang semestinya suci justru menjadi dosa karena dilakukan untuk pencitraan. Ria adalah bentuk syirik tersembunyi yang sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua, orang yang tidak menjaga lisan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang wanita yang rajin sholat, puasa, dan sedekah, namun masuk neraka karena suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa ibadah ritual saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, terutama menjaga lisan dari ghibah, fitnah, makian, dan ujaran kebencian. Yang ketiga, orang yang suka menunda-nunda salat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa salat yang dilakukan tanpa kekhusyuan, asal-asalan atau suka ditunda-tunda dengan sengaja bisa menyebabkan kecelakaan atau bahkan azab. Yang keempat, orang yang salat tapi menzalimi orang lain. Dalam hadis lain, Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang bangkrut di akhirat. Mereka datang dengan pahala salat, puasa, dan zakat, namun mereka pernah menghina, memfitnah, memukul, dan mengambil hak orang lain. Semua amal kebaikannya akan diberikan sebagai kompensasi kepada korban-korbannya, dan jika habis sebelum selesai, dia akan menanggung dosa mereka lalu dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, orang yang tidak menjaga hubungan sosial. Islam menekankan pentingnya hubungan antara manusia. Seseorang bisa rajin ke masjid, tapi kalau dia memutus silaturahmi, durhaka kepada orang tua, atau suka merendahkan sesama, maka itu bisa menjadi penghalang surga. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Yang keenam, orang yang tidak menunaikan hak sesama. Ada pula orang yang rajin beribadah tapi pelit terhadap keluarga, menelantarkan istri dan anak, atau tidak adil dalam pekerjaan dan kepemimpinan. Ibadah vertikal tidak bisa menutupi kezaliman horizontal. Nabi pernah menyebutkan bahwa kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Maka sekecil apapun kezaliman, jika tidak diselesaikan di dunia, akan diadili di akhirat. Yang ketujuh, orang yang ibadah tapi tidak berakhlak. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang wanita yang rajin sholat malam dan berpuasa, tapi kasar terhadap tetangganya, dan beliau menjawab, dia di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Kesalehan sejati dalam Islam tidak diukur hanya dari beberapa banyak ibadah yang dilakukan, tapi bagaimana ibadah tersebut mengubah akhlak dan perilaku seseorang menjadi lebih baik. Dan untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.